bagaimana kalau pengen sembuh darah tinggi? Ingat, bukan apa obatnya, apa herbalnya. Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa harus sabar? Innallaha ma'as sabirin. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Karena ketika kita sabar, Allah bersama dengan diri kita. Allah buka segala kebaikan, Allah tutup segala keburukan. Namun di saat kita memilih untuk marah, memilih untuk tidak sabar, itu tanda kita memilih menjauh dari Allah. Dengan sengaja kita buka segala keburukan, kita tutup segala kebaikan. So, teman-teman kalau lagi marah kepada pasangan, apa yang terlintas di pikiran? Apa yang terlintas dalam benak hati kita? Semuanya tentang kekurangan, semuanya tentang keburukan. Betul atau tidak? Kalau kita lagi marah kepada pasangan, apa yang muncul di benak hati kita? Apa yang muncul di pikiran kita? Semua tentang keburukannya, semua tentang kekurangannya. Ada nggak orang lagi marah yang diingat kebaikannya? Nggak ada. Orang lagi marah yang diingat keburukannya. Karena ketika sedang sabar bersama dengan Allah, Allah buka segala kebaikan, Allah tutup segala keburukan. Namun ketika kita memilih untuk tidak sabar, kita sedang memilih membuka segala keburukan, menutup segala kebaikan. Maka segala kebaikan tertutup. Sok orang sering marah-marah, sering berantem dengan pasangan, sulit rezekinya. Karena pintu rizkinya ketutup. Pintu rahmatnya ketutup. Pintu kebaikannya tertutup. Pintu hidayahnya tertutup. Pintu keberkahannya tertutup. Sok. Maka kalau pengen sembuh dari darah tinggi, yuk latih diri kita untuk sabar. Melihat sesuatu tidak sesuai biasanya marah, astagfirullah. Mendengar sesuatu biasanya marah emosi, astagfirullah. Dilatih teman-teman. Astagfirullah, astagfirullah. Sabar, sabar. Ngomong mah gampang. Aku manusia biasa. Sabar juga ada batasnya. Hei, jangan sekali-kali justifikasi diri Anda seperti itu. Sabar itu tidak memiliki batasan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Maka jangan pernah batasi diri kita hanya dengan beralibi. Sabar ada batasan. Gak ada batasannya sabar mada. Nah, itu kalau pengen sembuh. Kalau pengen hilang rasa sakitnya, ya silakan cari obat. Silakan cari herbal. Silakan terapi. Ikhtiar ke sana kemari. Sok sembuh kagak. Buang duit iya. Lantas bagaimana kalau darah rendah? Ada di sini yang terkena penyakit darah rendah? Jika darah tinggi disebabkan dari sifat tinggi hati, apakah darah rendah gara-gara rendah hati? Bukan. Darah rendah disebabkan karena apa? Sifat yang lemah. Menghasilkan mental yang lemah. Sehingga orang yang mentalnya lemah, orang yang sulit bahagia. Darah rendah atau anemia sama mawon. Sami mawon. Ya, berawal dari apa? Sifat yang lemah menghasilkan mental yang lemah. Orang yang mentalnya lemah, orang yang sulit bahagia. Kenapa sulit bahagia? Orang yang seperti ini terbiasa menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Jika ada orang, ucapannya nggak pas sedikit di telinga kita. Tersinggung, baper, sedih, kecewa, sakit hati, nangis. Jika ada orang sikapnya nggak pas sedikit, perbuatannya nggak pas sedikit menurut kita. Tersinggung, baper, sedih, sakit hati, kecewa, nangis. Sekarang saya tanya, teman-teman yang terkena penyakit darah rendah atau anemia, teman-teman baperan nggak? Baperan nggak teman-teman? Baperan nggak? Baperan nggak? Saya tanya dulu teman-teman. Beneran nggak teman-teman baperan? So, teman-teman yang punya penyakit darah rendah, dikit-dikit baper, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, gitu enggak? Saya tanya, orang yang baperan, orang yang gampang sakit hati, orang yang gampang kecewa, orang yang gampang sedih, orang yang gampang nangis, apakah bisa sembuh dengan kimia? Adanya kimia, adanya herbal, adanya terapi hanya untuk membantu mengurangi rasa sakitnya, membantu sementara. Yang menyembuhkan penyakit darah rendah, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Rubahlah mental Anda dari baperan menjadi mental yang kuat. Dari gampang sedih, dari gampang nangis, jadi mental yang kuat. Bagaimana caranya? Belajar hiduplah sabodoteing. Belajar hiduplah sabodoteing. Apa itu sabodoteing? Bodoh amat. Orang mau ngomong apa ke kita, bodoh amat.
Orang mau komentar apa ke kita, bodoh amat. Sikapnya mau kayak gimana, perilakunya kayak gimana, perbuatannya kayak gimana, bodoh amat. Tetap jadilah yang baik karena Allah dan untuk Allah. Berbuat baiklah karena Allah dan untuk Allah. Melakukan kebaikanlah karena Allah dan untuk Allah. Jika kita melakukan kebaikan dengan harapan ingin dipuji, ingin dibaikin, so itulah patah hati yang kita persiapkan sendiri. Karena Allah sendiri yang berfirman, Muzammil ayat 10, ayat 11. Teman-teman buka. Jawaban ini bukan dari saya, jawaban ini ada di Al-Quran, surat Muzammil ayat 10, ayat 11. Sikap apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang dijahati, dizolimi, di saat kita sedang dikecewakan, di saat kita dibuat patah hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman, sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Cukup aku, kata Allah, yang akan ngurusinnya. So, teman-teman buka Muzammil ayat 10, ayat 11. Ternyata solusi sembuhnya untuk sabar, kuatkan kesabarannya, tinggalkan dengan cara yang baik. Dan cukup Allah yang akan mengurusnya. Kenapa kita diperintahkan suruh meninggalkan dengan cara yang baik? Karena Allah hanya titipkan kepada kita dua tangan. Dua tangan ini tidak akan mungkin mampu menahan mulut mereka yang julid, menahan mulut mereka yang jahat. Dua tangan ini tidak akan mungkin mampu menahan perbuatan mereka yang zolim. Dua tangan ini tidak akan mungkin mampu menahan perbuatan mereka yang jahat. Tapi dua tangan ini masih bisa kita pakai untuk menutup telinga kita, untuk tidak mendengarkan ucapan mereka. Dan dua tangan ini masih bisa kita pakai, tengadahkan ke atas, doakan kebaikan untuk mereka. Karena doa di saat terzolimi, doa di saat tersakiti, doanya diijabah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Bukankah itu yang Allah perintahkan? Maka ketika lagi sakit hati, jangan jadi orang yang rugi. Udah mah hatinya sakit, memilih untuk sakit hati. Udah mah terpuruk, tersakiti, makin rendah darahnya, makin pusing kepalanya. Maka di saat sedang tersakiti, tengadahkan kedua tangannya segera. Doakan kebaikan. Kalau tidak mampu mendoakan kebaikan pada orang tersebut, doakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena di saat itu segala doa dijabah. Ada momen emas, setiap doa dijabah. Kenapa memilih untuk sakit hati dan kecewa? Padahal dalam momen di mana doanya dikabulkan. Momen itu nggak diambil, malah memilih untuk sakit hati, kecewa, sedih. Ya, itulah penyakit darah tinggi, itulah penyakit darah rendah. Jika ingin sembuh, rubahlah sifatnya. Kalau pengen sembuh dari darah tinggi, rubahlah sifat tinggi hatinya. Marah-marah emosinya, tundukin. Kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, rubahlah sifat yang lemahnya. Yang berharap semua orang baik kepada diri kita, nggak bisa. Berharap semua orang memuji diri kita, nggak bisa. Maka jangan pernah berharap pujian dari makhluk. Apa manfaat pujian? Jika pujian melupakan diri kita, melalaikan akan siapa diri kita. Karena sesungguhnya yang layak dipuji, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena semakin banyak orang tepuk tangan, semakin banyak nyamuk yang mati. Semakin kita mengharapkan pujian, semakin kita berharap semua orang baik kepada diri kita, semakin mati hati kita, semakin lemah diri kita, semakin terpuruk kondisi kita. Itu teman-teman. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Balas dendam itu bukan obat. Gak ada, balas dendam itu bukan obat. Bukan. Balas dendam adalah penyakit yang kita persiapkan sendiri. Ingat, ya ayuhal nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang balas dendam tanda hatinya tidak tenang. Maka ketika meninggal, darah kotornya tidak akan ikut hilang. Dia akan mengendap di dalam organ tubuhnya. Dan lihat hadis Rasulullah. Jika ada umatku meninggal dalam keadaan masih dendam kepada umatku yang lainnya, dia tidak akan mendapatkan naungan rahmat Allah dan tidak akan mendapatkan air telaga kausarku. Sok, eman-eman hidup sekali, dendam dikesumatin, eman-eman atuh dah. Eman-eman. Jadi sayang gitu, hidup cuma sekali, pulang-pulang bawa dendam. Sayang, nanti dendam itu bisa berdampak kepada anak keturunan. Sehingga menjadi penyakit genetik. Itu teman-teman. Ya. Tapi jika terus dizolimi, jadikan momen doa terus. Semakin dizolimi, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan orang-orang yang zolim, sehingga hamba bisa berdoa, ya Allah jadikan doa ini doa anak yang solih dan solihah, jadikan doa ini doa anak yang lembut hatinya, hamba mohon mudahkan segala kesulitan hamba, lapangkan segala kesempitan hamba, bahagiakan segala kesedihan hamba, dan obati segala luka hati hamba. Ya jadikan momen emas, atuh dah. Gak ada dalih, gak ada alasan, gak ada alasan.
Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Maka tugas kita, kalau kita mengimani Al-Quran, ikuti. Bukan beralibi. Ikuti. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi tugas kita bukan beralibi. Tugas kita ikuti. Adanya Al-Quran itu bukan untuk ngeles. Enak aja ngomong kayak gitu. Petunjuknya Al-Quran gitu. Katanya beriman sama Al-Quran. Maka bukan beralibi tugas kita. Oke? Nah, itu teman-teman. Makanya hayu, apapun penyakit kita, sadarilah, sakitku karena kesalahanku, sakitku karena dosaku. Kenapa Allah izinkan orang itu zolim pada diri kita? Karena boleh jadi dengan cara itu, supaya kita introspeksi diri. Karena kurang pandainya kita untuk mencari kekurangan diri. Lewat perantara orang lain dengan ikhlas, mereka membuka kekurangan-kekurangan kita. Maka dari lisan dialah kita belajar. Berarti kita masih kurang di sisi yang satu, kita masih kurang di sisi yang kedua. Gitu teman-teman. Ambillah hikmahnya. Maka memohonlah kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah mata yang indah untuk bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang kau tuliskan. Apapun kejadian yang menimpa diri kita, lahirnya akan hikmah, akan bijaksana. Itu teman-teman. Ya, lahirnya akan hikmah, lahirnya akan bijaksana. Oke? Kalau lagi sakit hati tinggal berdoa, ya Allah, Engkau Maha tahu keadaan isi hati hamba. Saat ini hati hamba sedang terluka karena perbuatannya. Terluka karena kezolimannya. Hamba bisa saja membalasnya, ya Allah. Namun kau berfirman, engkau lebih mencintai hambamu yang memaafkan. Maka hamba memilih untuk memaafkan, ya Allah. Meskipun ini berat, hamba mohon bantulah hamba untuk bisa memaafkannya, ya Allah. Karena hamba sungguh takut meninggal dalam keadaan masih memiliki sakit hati, masih memiliki dendam. Hamba memilih untuk memaafkan, karena hamba mengharapkan cinta dan ridho darimu, ya Allah. Maka bantulah hamba untuk bisa memaafkannya. Engkaulah tujuan dalam hidupku, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku, bersama denganmu adalah kebahagiaan untukku. Beres. Beres kalau udah kayak gitu. Beres.